langit, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada. Selamat sore Bu Nelvia. Sore Bu Rifki. Apa kabar hari ini Bu Nelvia? Luar biasa Bu, sehat. Oke. Nah, baik ya Bu. Kehadiran saya di sini tujuannya untuk memberikan dukungan kepada Bu Nelvia dengan kompetensi atau nanti terhadap kompetensi coaching ya Bu, yang akan Ibu kembangkan bersama Bu Santri nanti. Oke ya Bu. Ya, maka dari itu saya mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Bu Santri. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching nanti? Ya, saya sudah siap Bu. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching bersama Bu Santri nanti. Oke, baiklah ya Bu. Selanjutnya Ibu mulai proses coaching ini, ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan kepada Ibu dan saya juga akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nantinya. Nah, jadi begini Bu, dalam coaching nanti ada poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching. Yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian kita ketahui bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum ya Bu. Kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching ini ialah membentuk kemitraan ya Bu dengan coaching nantinya. Kemudian menggali potensi coaching juga dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya nanti. Iya. Oke. Baik Bu, selanjutnya kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh ya Bu, atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya dan bermakna, kemudian juga mendengarkan secara aktif ya Bu. Jadi Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu juga mendengarkan dengan rasa-rasa yang di sini maksudnya itu Bu, Ibu akan memberikan apresiatif kepada Bu Santri nantinya saat coaching. Itu Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan coaching. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coachingnya, lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coaching. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah sudah jelas dengan rubrik penilaian nanti Bu? Saya pada saat ini melaksanakan coaching nantinya juga berencana melakukan sesuai dengan alur tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang Ibu jelaskan barusan. Oke, baiklah ya Bu Nel. Selanjutnya izinkan saya bertanya lagi ya Bu Nel. Iya Bu. Nah, yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan nantinya? Jadi saat saya melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, dan yang kedua itu tentang mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan. Oke, ya perlu kira-kira dari kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi itu, bagian mana yang secara spesifik yang Ibu ingin saya observasi nanti?
Untuk yang spesifik yang ingin saya dievaluasi itu yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna itu. Jadi ibu fokusnya ke potensi coachingnya itu ibu ingin saya observasi itu mendengarkan aktif ya Bu, Ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, begitu ya Bu ya. iya benar. Oke. Kemudian seperti apa sih Bu indikator yang ibu capai nanti dan tujuan pengembangan yang ibu inginkan pada saat coaching bersama Bu Santri nanti? Ya pertama ya saya nantinya saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Terus saya bebas dari judgement atau menghakimi. Terus asumsi untuk asosiasi. Dan saya yang kedua itu saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan dari mendengarkan. Saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka itu dan juga bisa mendengarkan lah apa kesan atau apa yang diceritakan oleh si coach gitu. Oke, baiklah Bu. Demikianlah ya Bu observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci tentang kompetensi yang Ibu capai yang saya ingin observasi selanjutnya. Silakan Ibu melakukan coaching bersama ya, nantinya setelah observer selesai melakukan coaching kita bertemu lagi ya Bu untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nantinya. Oke, Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Siang Nel, Iya. Gimana keadaannya nih? alhamdulillah sehat Nel, tapi masih agak bingung-bingung lah nih Bu Nel. Oh iya Bu ya. Iya, tadi malam kan Ibu ada WA saya ya, mau ketemu mau curhat ya Bu ya. Iya Bu. Oke, ya apa sih ceritanya nih yang mau diceritain? Iya sih Bu, saya mau cerita nih Bu, agak bingung saya kan kita sama-sama SMA loh, tahu kan? Tapi ini awal kita kurikulum merdeka di kelas 10 ya Bu ya. Jadi saya biasa nih ngajar matematika di kelas 10 nih. Jadi saya dapat tugas tambahan nih Bu sebagai guru TIK khusus kelas 10. Oke. Karena kan saya nggak pernah nih Bu jadi guru TIK Bu, jadi saya bingung kayak mana nih guru TIK itu. Oke. Ada tugas tambahan jadi guru TIK. Iya. Jadi menurut Ibu yang Ibu bingungkan itu gimana ya Bu? Saya kan nggak tahu Bu materi TIK kayak mana. Biasanya ngajar matematika, apa yang harus dilakukan, akhirnya salah ngajar kan kasihan siswa. Seharusnya kan saya memberikan yang terbaik sama siswa ya kan Bu. Jadi bingung rasanya Bu kayak mana mulainya. Oke, jadi Ibu pengennya mau nanti menyampaikan materi tanpa ada yang salah gitu ya Bu. Ibu maunya perfect lah gitu ya Bu dalam menyampaikan materi ya Bu ya, nggak ada yang salah-salah ya. Oke. Jadi menurut Ibu dari permasalahan itu kira-kiranya apa sih rencana Ibu untuk dalam tindakan itu? Itulah Bu yang saya bingungkan Bu. Apa yang harus saya lakukan Bu? Apalagi saya nggak ngerti, tapi saya udah pikir-pikir saya akan lihat di YouTube nih Bu. Bagaimana materi-materinya itu. Saya nyari-nyari dan searching juga nih Bu buku-buku yang berkaitan dengan TIK lah Bu. Itu memang di sekolah kan Bu nggak ada tentang sejauh tentang TIK ada yang pertama kali. Jadi setelah saya lihat-lihat bukunya ternyata itu pelajarannya ya berkaitan dengan kita kehidupan sehari-hari loh tentang komputer. Jadi bisa kok saya pelajari itu Bu. Jadi Ibu sudah saya sudah baca-baca ada lah baca-baca lah dari gambarannya gambarannya. Iya. Oke, kalau gitu ada lagi yang mau Ibu cari tahu lagi? Saya udah mulai ini Bu pelatihan tentang TIK. Jadi kan karena kurikulum merdeka dia tahu proyek-proyek yang akan dilakukan. Oke. Kan ya, yang sesuai lah. Jadi Ibu sudah mencari bahan-bahannya, terus Ibu sudah mencari juga ini proyek-proyeknya dan pelatihan-pelatihannya itu. Oke. Jadi rencana Ibu selanjutnya gimana lagi setelah sudah tahu apa saja ini yang mau dicari tahu? Saya mulai untuk nyiapin inilah Bu materinya Bu supaya menarik karena itu kan harus praktek menggunakan teknologi. Jadi kan kita lebih kreatif lagi Bu.
Jadi menggunakan kayak media-media pembelajaran yang menarik. Nah, habis ada game-game yang interaktif itu mah bisa. Oke, jadi ini kan Ibu bilang tadi mau mempersiapkan materi di awal tahun ini dengan pelajaran yang baru. Jadi persiapan Ibu untuk materi ini sudah berapa persen? Dari rentang nilai 1 sampai 100, nah Ibu sudah berapa persen mana persiapannya untuk? Udah 50% apa dari tambahan. Jadi rencana Ibu ini mau ke tahap berapa ya? Saya berencana kok bisa 80% udah siap nih Bu. Oke, Tinggal 80% aksinya aja. tinggal aksinya. Jadi Ibu tadi sudah merencanakan aksi-aksinya, seperti mau ikut pelatihan gitu ya Bu Iya, ya. betul. Oke, kapan nih kira-kira mau dilakukan? Pelatihan dimulai nanti Bu pertengahan bulan kok pertengahan ya akhir bulan ini Bu, mulai dari. Akhir bulan ini ada pelatihannya, jadi Bu berniat untuk ikut. Iya udah saya daftar Bu, akhir Udah bulan daftar, udah ya. langsung. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi saya harap Ibu juga bisa berkomitmen nih dalam melaksanakannya. Jadi kayak mana nih untuk mengkomitmenkan diri? Iya saya udah komitmen nih Bu, mulai dari. Nanti kan biasanya kan gini, ada yang sudah daftar rupanya nggak jadi nih ikut Iya. latihan. Nah, jadi kayak mana nih supaya Ibu betul-betul nih ikut Udah pelatihan? saya list sih Bu apa yang harus saya lakukan Bu, dari menyiapkan materi sampai buat udah di kalender sudah saya ada pengingatnya untuk daftar apa untuk pengingat pelatihannya Bu, jadi nggak ketinggalan. Oke. Saya tuh nggak bisa ikut. Kalau untuk materi sudah saya persiapkan nih Bu, tinggal nambah-nambahkan yang kurang Bu. Jadi insya Allah dalam minggu ini siap lah Bu. Oke, baiklah. Jadi Ibu sudah siap lah nih ya dengan segala Siap. rencana-rencana Ibu ya. Karena udah Jadi mulai aktif ya Bu. Jadi gimana nih tanggapan ini setelah kita berbicara nih diskusi? Agak plong lah Bu ya, sangat plong lah jadi ya. Tadi mesti bingung-bingung kayak mana udah diskusi kan enak bertukar pikiran gitu ya. Plong lah Bu. Agak plong ya. Iya. Oke, jadi udah terbuka lah nih pikirannya Iya ya. Bu, apa yang harus dilakukan lebih semangat intinya ya percaya Lebih diri lah. termotivasi lah ya Bu ya. Motivasi lah, Bu. Oke. Ya udah kalau gitu saya tunggu nanti kabarnya dari Ibu lagi. Apakah benar nanti pelatihannya sudah dilaksanakan? Iya. Kayak mana pelatihannya? Apakah Iya. malah menjadi beban lagi atau gimana ya? Saya sharing-sharing lah Bu apa yang saya Iya. lakukan. Makasih banyak Bu Nel ya. Oke, sama-sama Bu. Selamat sore Bu Natia. Selamat sore Bu Riki. Bagaimana tadi perasaannya Ibu setelah melakukan coaching tadi? Ya, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai, saya rasa. Dan juga saya merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coach yang sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach itu bisa tersampaikan, Bu. Nah, jadi begini Bu. Kalau kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada saat kompetensi coaching tadi Bu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching? Oke, setelah melaksanakan coaching tadi, saya rasa saya sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai nilai dengan alur cerita. Oke, ya Bu. Ya tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan itu apa ya Bu? Apakah sudah berjalan? Menurut saya sudah, Bu. Oke, baik Bu. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Oke. Oke. Nah, berdasarkan observasi saya, menurut saya Ibu dalam percakapan coaching tersebut Ibu laksanakan sudah dengan baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur, yaitu alur cerita ya Bu. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching. Itu untuk mengarahkan beliau dalam mengidentifikasikan permasalahan, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya ya Bu. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya nanti. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu sudah fokus dengan coaching Ibu tadi. Artinya Ibu ini sudah melakukan kesadaran penuh, atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh bersama coach tadi. Ibu juga sudah mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu,
seperti yang Ibu sampaikan pada saat kita lakukan pra-observasi tersebut, yang sebelumnya yang kita lakukan ya Bu, adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi yang tadi saat kita lakukan tadi ya Bu. Oke. Nah, menurut saya sudah baik Ibu lakukan, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat lakukan pra-observasi tadi ya Bu. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai, sudah berjalan dengan baik. Ya Bu, saya sebenarnya mendengarnya. Terima kasih ya Bu atas usaha balik yang sudah diberikan. Oke, sama-sama Ibu. Nah Bu, dari hasil coaching yang baru saja kita lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Baik Bu, jadi saya sih berencana nih kedepannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif, maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif nanti pada saat melakukan coaching kedepannya. Terus saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan lalu saya bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Oke, baiklah Bu. Semoga kompetensi yang Ibu laksanakan tadi dapat dikembangkan sesuai dengan harapan Ibu ya, di mana Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek bersama coaching. Iya, amin. Nanti saya akan berusaha terus melakukan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi. Oke, amin. Semoga berjalan lancar ya Bu. Kira-kira Bu, ada hal lain lagi yang ingin Ibu sampaikan pada sesi ini? Kalau menurut saya sih sudah cukup Bu untuk hari ini. Oke, kalau begitu sampai bertemu kembali ya Bu Nelvia. Iya. Selamat menjalankan tugas ya Bu. Iya, terima kasih. Pada